Baik, perkenalkan nama saya Diulinda Nahak, NPM 33190072, Prodi Pendidikan Biologi, semester 4B. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum yang ada di Indonesia, terkhususnya kurikulum KBK dan K13. Yang pertama, implementasi KBK. A. Konsep dasar kurikulum berbasis kompetensi. Konsep kompetensi yang dikembangkan dalam kurikulum didasarkan pada pemikiran sebagai berikut. Yang pertama adalah kompetensi berkenaan dengan kemampuan siswa. Yang kedua, kompetensi menjelaskan pengalaman belajar yang dilalui siswa. Yang ketiga, kompetensi merupakan hasil belajar atau learning outcomes yang menjelaskan hal-hal yang dilalui siswa. Yang keempat adalah kehandalan kemampuan siswa dalam melakukan sesuatu. Nah, yang berikut adalah pengertian kompetensi dan kurikulum berbasis kompetensi. Nah, kompetensi itu sendiri merupakan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Nah, konsep kompetensi ini mengandung beberapa aspek. Yang pertama itu adalah pengetahuan, kemampuan, pemahaman, nilai, sikap, dan minat. Nah, KBK itu sendiri merupakan pendekatan dalam pengembangan kurikulum yang difokuskan pada kompetensi yang berorientasi pada dampak yang diharapkan terjadi pada siswa yang dicapainya melalui pengalaman belajar. Yang berikut adalah karakteristik dan asumsi kurikulum berbasis kompetensi. Nah, asumsi itu sendiri merupakan parameter yang menentukan tujuan kompetensi yang akan dispesifikasikan. Terdapat 7 asumsi yang didasari pada KBK. Yang pertama, banyak sekolah yang memiliki sedikit guru berprofesional dan tidak mampu melakukan proses pembelajaran secara optimal. Yang kedua itu adalah banyak sekolah yang hanya mengkoleksi sejumlah mata pelajaran dan pengalaman belajar. Yang ketiga adalah peserta didik bukanlah tabung kosong atau kertas putih yang dapat diisi atau ditulis sekehendak guru. Yang keempat itu adalah peserta didik memiliki kompetensi yang berbeda dan bervariasi. Dalam hal tertentu memiliki potensi yang tinggi. Yang kelima adalah pendidikan berfungsi mengkondisikan lingkungan untuk membentuk siswa atau peserta didik dalam mengembangkan berbagai potensi yang dimilikinya secara optimal. Yang keenam itu adalah kurikulum sebagai rencana pembelajaran harus berisi potensial yang tersusun secara sistematis. Nah, yang ketujuh itu adalah kurikulum sebagai proses pembelajaran harusnya menyediakan kemungkinan kepada seluruh peserta didik untuk mengembangkan berbagai potensi secara optimal. Nah, yang berikut adalah kompetensi kurikulum berbasis kompetensi. Nah, kompetensi dalam KBK merupakan jabaran dari tujuan pendidikan nasional. Penjabaran ini mencakup 4 jenis. Yang pertama, kompetensi lintas kurikulum. Yang kedua, kompetensi tamatan. Yang ketiga, kompetensi rumpun mata pelajaran. Dan yang keempat adalah kompetensi dasar belajar. Nah, yang berikut adalah komponen-komponen kurikulum berbasis kompetensi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa KBK merupakan kerangka inti yang memiliki 4 komponen. Yang pertama itu kurikulum hasil belajar. Yang kedua, penilaian berbasis kelas. Yang ketiga, kegiatan belajar mengajar. Yang keempat adalah pengelolaan kurikulum berbasis sekolah. Yang berikut adalah pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. Nah, di yang pertama, tingkat pengembangan kurikulum. Pengembangan KBK seperti pengembangan kurikulum pada umumnya terdiri dari beberapa tingkat, yaitu tingkat nasional, tingkat lembaga, dan tingkat bidang studi, tingkat satuan bahan atau modul. Yang berikut adalah prinsip-prinsip pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. Nah, prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam kurikulum berbasis kompetensi itu menyangkut iman, nilai dan budi pekerti, penguatan integritas nasional, keseimbangan etika, logika, estetika, dan kinestika. Yang berikut kesamaan memperoleh kesempatan. Yang berikut adalah pengalaman belajar dan teknologi informasi. Dan yang terakhir adalah pengembangan keterampilan untuk hidup. Nah, yang berikut adalah perbedaan kurikulum berbasis kompetensi dengan kurikulum sebelumnya.
Yang pertama, kurikulum 1994 itu berisi tentang materi, sedangkan pada KBK lebih mengutamakan pada kompetensi atau kemampuan siswa. Yang kedua adalah kurikulum 1994 itu menekankan pada ketuntasan materi, sedangkan pada KBK itu lebih menekankan pada pencapaian kompetensi. Yang ketiga, kurikulum 1994 itu lebih memperhatikan aspek kognitif dibandingkan aspek afektif dan psikomotorik, sedangkan pada KBK itu lebih memperhatikan pada aspek kognitif dan psikomotorik. Yang ketiga adalah yang keempat adalah pada kurikulum 1994 itu pengembangan kurikulum bersifat sentralisasi, sedangkan pada KBK bersifat desentralisasi. Yang kelima adalah pada kurikulum 1994 itu kurikulum di bidang studi berisi daftar materi yang diajarkan berupa topik yang harus dikasih oleh siswa, sedangkan pada KBK itu kurikulum bidang studi yang berisi daftar kompetensi atau standar minimal yang harus dikuasai oleh siswa. Baik, yang berikut adalah implementasi kurikulum berbasis kompetensi. Implementasi KBK dapat didefinisikan sebagai suatu proses penerapan atau ide, konsep, kebijakan kurikulum atau kurikulum potensial yang dalam suatu aktivitas pembelajaran sehingga peserta didik menguasai perangkat kompetensi tertentu sebagai hasil interaksi dengan lingkungan. Yang berikut adalah pengembangan program. Nah, pengembangan KBK mencakup pengembangan program tahunan, program semester, dan program modul atau pokok bahasan. Terus yang berikut program mingguan dan harian, program pengayaan dan remedial, serta program bimbingan dan konseling. Dan yang berikut adalah pelaksanaan kegiatan. Pembelajaran dalam KBK, pembelajaran merupakan keseluruhan proses usaha belajar, belajar dan membentuk kompetensi peserta didik yang direncanakan. Baik, yang tadi kita sudah membahas tentang kurikulum berbasis kompetensi. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Nah, yang pertama adalah perlu kita ketahui definisi dari KTSP. Nah, KTSP itu sendiri adalah kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan ajar, pembelajaran, serta yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran atau biasa kita sebut dengan perangkat pembelajaran. Yang berikut adalah konsep dasar KTSP. Nah, ada 3 konsep dasar KTSP. Yang pertama adalah kegiatan pembelajaran, yang kedua penilaian, dan yang ketiga pengelolaan kurikulum berbasis kompetensi. Nah, prinsip pengembangan KTSP ini adalah pengembangan kurikulum adalah beragam, mengacu pada standar nasional pendidikan untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional. Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, tenaga pendidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian peserta didik. Yang berikut adalah acuan operasional penyusunan KTSP. Nah, yang pertama itu adalah peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia. Yang kedua, peningkatan potensi, kecerdasan, minat sesuai dengan tingkat kompetensi. Yang ketiga adalah pengembangan dan kemampuan peserta didik, dan yang terakhir adalah keragaman potensi karakteristik daerah dan lingkungan. Oke, yang tadi kita bahas mengenai KTSP, sekarang kita lanjut tentang kerangka dasar struktur kurikulum K13. Kurikulum 13. Perkembangan kurikulum di Indonesia. Nah, kurikulum pertama di Indonesia adalah kurikulum 1947 yang dinamakan rencana pembelajaran atau dirinci dalam rencana pembelajaran terurai. Yang kedua, kurikulum 1986 kurikulum dasar sekolah dasar. Yang ketiga, kurikulum 1996. Baik, yang tadi kita sudah membahas mengenai yang tadi kita sudah bahas mengenai kurikulum KTSP. Sekarang kita akan membahas tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum 2013 atau K13. Perkembangan kurikulum di Indonesia.
Nah, kurikulum di Indonesia sudah berubah-ubah sejak tahun 1947. Nah, pada tahun 1947 itulah kurikulum pertama kali ada. Yang pertama, kurikulum pada tahun 1947 dinamakan dengan rencana pembelajaran. Kurikulum rencana pembelajaran yang dirincikan dalam rencana pembelajaran terurai. Yang kedua, pada tahun 1968 itu kurikulum sekolah dasar. Yang ketiga, kurikulum pada tahun 1994 itu kurikulum 1994. Yang keempat, KTSP kurikulum 2004, rintisan kurikulum berbasis kompetensi. Yang kelima, kurikulum KTSP, dan yang sekarang adalah kurikulum K13. Yang berikut adalah perubahan K13, kompetensi lulusan. Yang pertama, kompetensi lulusan, konstruksi yang holistik didukung oleh semua materi atau mata pelajaran terintegrasi secara vertikal maupun horizontal. Yang kedua, pada materi dikembangkan berbasis kompetensi sehingga memenuhi aspek kesesuaian dan kecukupan mengakomodasi konteks lokal, nasional, dan internasional. Yang berikut pada proses berorientasi pada karakteristik kompetensi menggunakan pendekatan saintifik, karakteristik kompetensi sesuai jenjang SD, SMP, dan SMA. Yang berikut penilaian. Nah, penilaian ini berbasis tes dan non-tes atau portfolio. Penilaian berbasis proses dan output dengan menggunakan authentic assessment report, memuat penilaian kuantitatif tentang pengetahuan dan deskripsi kualitatif tentang sikap, keterampilan, dan kecukupan. Baik, yang berikut kerangka dasar. Kerangka dasar dari K13 itu yang pertama landasan filosofi, kedua sosiologi, ketiga psikopedagogis, yang keempat yuridis. Yang ketiga adalah struktur dari K13 itu kompetensi inti, kompetensi dasar, muatan pembelajaran, mata pelajaran, dan beban belajar. Yang berikut adalah RPP. Keempat adalah RPP. RPP memuat kompetensi, materi, media, skenario pembelajaran dan penilaian. Yang berikut adalah yang kelima adalah komponen silabus. Nah, silabus ini sendiri merupakan rencana pembelajaran pada mata pelajaran atau tema tertentu dalam pelaksanaan kurikulum yang paling sedikit memiliki komponen. Yang pertama, komponen pada silabus yang pertama kompetensi inti, kompetensi dasar, ketiga kompetensi pembelajaran atau materi pokok, yang keempat kegiatan pembelajaran, kelima penilaian, keenam alokasi waktu, ketujuh sumber belajar. Yang berikut adalah mekanisme dan langkah pengembangan silabus. Kemendikbud. Silabus untuk SMP atau madrasah itu dikembangkan oleh Kemendikbud, yaitu silabus mata pelajaran kelompok A dan kelompok B yang bersifat nasional. Yang B, Dinas Pendidikan. Silabus dikembangkan pada tingkat daerah, yaitu silabus sejumlah bahan kajian dan pelajaran dan mata pelajaran muatan lokal yang ditentukan oleh daerah yang bersangkutan. Yang kedua, silabus muatan lokal yang berlaku untuk seluruh wilayah. Yang ketiga, silabus muatan lokal yang berlaku untuk seluruh wilayah di kabupaten atau kota. Baik, yang berikut adalah pengembangan silabus. Pengembangan silabus meliputi beberapa. Yang pertama, pengembangan silabus pada tingkat Kemendikbud dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan. Yang kedua, pengembangan silabus muatan lokal pada tingkat daerah dilakukan oleh tim pengembangan kurikulum provinsi dan wilayah. Yang ketiga, pengembangan silabus muatan lokal pada tingkat satuan pendidikan dilakukan oleh guru secara mandiri atau berkelompok dalam sebuah sekolah. Oke, demikian penjelasan saya mengenai beberapa kurikulum yang ada di Indonesia, mulai dari KBK, KTSP, K13, dan bagaimana komponen-komponen yang ada di dalamnya. Sekian dan terima kasih.